Welcome back everybody. Gue bilang juga apa semuanya dalam channel ini. Gue bilang juga apa kita sekarang sudah on the track. Kita di jalur yang tepat. Kita ikuti saja apa yang dilakukan oleh kebijakan-kebijakan dari pemerintah Amerika Serikat. Itu menuju ke arah yang tepat, jalur tepat, track yang tepat. Jadi desainnya itu sudah kelihatan mengarah ke jalur, ke arah confirm, ke sinyal yang tepat. Jadi Anda harus manfaatkan peluang ini. Jangan Anda masih bimbang, masih mikirkan saham, kripto, money game, skema ponzi yang gak jelas, yang merugikan Anda. Peluang ada di sini. Ikuti channel ini, ikuti apa yang disarankan, sinyal dari sini, maka Anda on the track. Anda berada di gerbong yang tepat menuju ke tujuan Anda. Ya. Jadi ini peluang ya. Jadi yang seperti saya sudah katakan kepada Anda, US dollar, ya, logam mulia emas ya, dari tahun lalu ya, dari 4 Oktober 2021 saya sudah mengatakan itu sudah gerbong yang tepat, rel yang tepat, jalur yang tepat ya. Tinggal menunggu waktu saja. Di bulan ini mulai mudah-mudahan pecah meledak di bulan ini ya. Kita berada di jalur yang tepat. Kita sekali lagi gue bilang juga apa, kita sudah di rel yang tepat ya. Karena semuanya barometernya, ekonomi dunia, barometernya adalah Amerika Serikat. Terjadi inflasi menuju ke hiperinflasi di Amerika Serikat, menyebabkan negara maju yang lainnya, Eropa, China, Jepang, bahkan sampai ke, dan fokusnya nanti ke emerging market, negara-negara berkembang akan mengalami dampak yang parah ya. Kita lihat hari ini Argentina sudah bangkrut luar biasa, disuntik, di bailout, dibantu oleh IMF ya. Tempo hari kita bisa saksikan Sri Lanka, Pakistan ya. Dan nanti akan, karena memang ini desainnya adalah resesi, Amerika harus membuat resesi negaranya. Negaranya harus benar-benar terjadi perlambatan ekonomi luar biasa, sehingga dampaknya itu akan menyebar ke semua negara di dunia. Harus dibuat begitu, inflasi harus dituruni. Nah, yang jadi masalah ini, kebijakan, nah seperti sebenarnya saya sudah bahas bahwa, dan juga sudah diprediksi oleh Goldman Sachs ya, bahwa memang kebijakan akan ada salah kebijakan. Kebijakan yang dilakukan oleh The Fed, Bank Sentral Amerika, untuk mengkerek suku bunga, naikin suku bunga terus untuk membendung inflasi ini. Tetapi inflasi ini tidak pernah bisa turun, tidak kunjung usai. Karena ada faktor-faktor lain yang selalu membuat ini tidak terjadi ya. Ya, bisa juga dari faktor perang Rusia Ukraina mengganggu rantai pasok. Tetapi yang jadi masalah di sini adalah di dalam negeri Amerika sendiri masih banyak uang beredar, masih banyak sektor industrinya bertumbuh. Laporan saya melanjutkan dari konten saya sebelumnya tentang non-farm payroll, ya, pendapatan-pendapatan ya di luar sektor pertanian ya, jadi di sektor lain-lain industri itu meningkat. Upah tinggi sekali, banyak permintaan tenaga kerja, jadi pasar tenaga kerja itu makin tinggi. Nah, pasar tenaga kerja makin tinggi ini membuat upah ya, karena perburuan tenaga kerja yang potensial, maka dinaikinlah upah. Maka makin banyak orang, makin banyak uang yang beredar karena orang memiliki penghasilan ya. Maka itu inflasi tidak akan selesai. Makin banyak konsumtif belanja, inflasi akan naik terus. Nah, mengenai inflasi bulan Agustus yang pengangguran, data pengangguran yang sudah mulai bertambah
Itu bulan Agustus ya, itu 3,7% angkanya. Bulan September berkurang jadi 3,5%. Nah, inilah yang saya katakan di konten sebelumnya, kabar baik menjadi kabar buruk. Data ekonomi Amerika baik menjadi buruk bagi dunia. Semakin pengangguran itu berkurang, maka inflasi itu akan semakin tinggi, semakin orang belanja. Nah, di Amerika itu punya data inflasi alamiah, natural, yang biasa disebut the natural rate of unemployment, atau disingkat NAIRU, ya. Itu pengangguran alamiah yang bisa ditolerir, ya. Pengangguran alamiah atau natural itu sebesar 5% di Amerika Serikat. Ini saya kasih gambaran edukasi kepada Anda bahwa pengangguran natural yang ditolerir itu 5% secara alamiah di Amerika Serikat. Jadi tingkat pengangguran natural 5% itu, supaya tingkat pengangguran itu yang bisa ditolerir, yang paling rendah ya. Jadi tidak mungkin tidak ada pengangguran. Tetap harus ada pengangguran. Tetapi yang paling harus di level 5% supaya terjadi keseimbangan antara pertumbuhan, ya. Jadi mempertahankan inflasinya itu, ya. Jadi pertumbuhan upah dan inflasi itu dipertahankan, ya, konstan, ya. Dengan kata lain, jadi pengangguran dan tingkat upah, ya, tenaga kerja itu secara alamiah itu konstan, ya. Jadi itu di angka 5%, ya. Maka inflasi itu juga bisa turun menjadi 2% yang memang direncanakan oleh, yang memang target dari Bank Sentral The Fed, ya. Jadi tingkat pasar tenaga kerja, ya, dan inflasi itu harus seimbang alamiahnya 5%. Nah, ini masih angka 3,5% untuk bulan September. Jadi The Fed masih agresif lagi untuk menaikkan suku bunga, senjatanya untuk menurunkan itu, untuk menambah, ya, bukan menurunkan, menambah angka pengangguran itu sehingga menjadi 5%. Jadi angka pengangguran jadi 5%, ya, bertambah 5%, maka inflasi itu bisa konstan, bisa turun. Karena dengan pengangguran alamiah 5% itu, jadi banyak orang yang ada berhenti kerja dari tempat kerja dia sebelumnya, dan juga banyak orang yang sedang stay di rumah saja menunggu pekerjaan baru. Ya, tetap mereka harus bekerja, tetapi pada saat kondisi itu mereka yang kena PHK, ya, yang tidak bekerja dan menunggu pekerjaan baru, stay di rumah. Nah, itu harus sebesar 5% supaya inflasi itu akan turun. Nah, ini malah tambah berkurang jadi 3,5%. Jadi ada masih celah. Maka sudah jelas di sini bahwa kebijakan dari Amerika Serikat, ya, The Fed akan tetap menaikkan suku bunga yang sangat agresif. Nah, nanti di minggu ini, hari Rabu, ada laporan tentang CPI, inflasi Amerika Serikat. Sudah diprediksikan inflasi tetap tinggi. Jika inflasi itu tinggi, maka sudah pasti bursa saham anjlok, ya, kripto anjlok, ekonomi akan dibawa turun lagi. Jadi Anda di sini adalah peluang. Sudah berkali-kali saya katakan, jangan Anda masih bingung lagi, tidak perlu. Anda fokus saja masuk ke futures market. Itu peluang dari ekonomi yang bertumbuh, ekonomi yang jatuh lambat, slow down, kecenderungan harga-harga turun, itu Anda di futures trading. Itu peluangnya Anda masuk di futures market. Anda bisa trading indeks saham, Anda bisa trading foreign exchange, Anda bisa trading gold futures, Anda bisa trading oil futures, contract for difference, semuanya berlawanan dengan kondisi
yang Anda lakukan sekarang, ya, konvensional, seperti Anda trading saham atau kripto. Ini peluang. Anda harus manfaatkan ini, sudah di dalam jalurnya. Karena memang inilah kebijakan The Fed, ya, kebijakan Amerika Serikat, supaya karena yang mengganggu, yang buat inflasi di Amerika ini tidak turun-turun, yaitu karena pasar tenaga kerja makin bertumbuh, gaji upah naik, ya, maka belanja banyak, maka konsumtif, sangat konsumtif, maka harga itu tetap naik terus. Resesi harus dibuat, harus ada PHK, supaya pengangguran itu bertambah, bukan berkurang, bertambah, masuk ke angka alamiah di Amerika Serikat, yaitu 5%, supaya inflasi juga targetnya yang ke 2% itu tercapai. Jadi apa? Jadi pasti bagaimanapun diusahakan. Bagaimana supaya ada perusahaan yang bangkrut? Ya, di sektor-sektor teknologi itu cepat sekali bangkrut di tahun ini. Jadi indeks Nasdaq itu peluang besar. Anda harus ada peluang, ya. Saya tidak terlalu bongkar di sini, tapi indeks Nasdaq itu akan menuju ke level 5.000. Karena semua ekonomi ini akan menurun. Ini adalah desain untuk membawa ekonomi ambruk lagi. Apa yang sudah Anda kumpulkan 20 tahun lalu di harga yang tinggi sekarang, yang sudah Anda kumpulkan, Anda investasikan 20 tahun lalu, jika Anda tidak jual sekarang, maka harga itu akan ambruk kembali lagi ke 20 tahun yang lalu, 25 tahun yang lalu. Jadi tahun 1997 kembali lagi 2022. Harga itu akan kembali lagi ke sana, ke tahun 1997. Ya, kita bisa lihat nanti rupiah kita yang pada tahun 1998 sudah 17 ribuan, maka tahun ini akan kembali lagi di situ, kembali lagi ke harga itu. Begitupun juga dengan harga saham. Bursa saham di dunia akan anjlok. Dow Jones, Nasdaq, Dow Jones akan ke level 16.000, Nasdaq ke level 5.000, Hang Seng, Nikkei semuanya ambruk. Indeks harga saham gabungan ke level 3.588. Itu pasti terjadi. Semua di riset ulang dunia ini. Kembali lagi yang ke 24 tahun yang lalu, atau 25 tahun yang lalu, atau 20 tahun yang lalu. Memang dibuat begitu. Ekonomi harus masuk ke dalam jurang karam. Itulah satu cara bagaimana menyelamatkan ekonomi. Harus seperti harga-harga properti yang sudah makin tinggi. Semakin tinggi properti, tidak ada daya belinya. Maka harga properti itu harus jatuh dalam semurah-murah mungkin, supaya ada pertumbuhan, ada animo belanja yang tinggi lagi untuk mengangkat lagi ke atas. Seperti itu siklusnya, itu siklus. Ekonomi siklus growth, ya, mature dan kembali menurun sampai di peak, dia turun lagi, begitu aja siklusnya. Nah, sekarang adalah siklus menurun. Maka yang saya sudah selalu katakan dari tahun lalu, bahwa Anda Bitcoin akan menurun menuju aset yang mulanya bukan aset fundamental, tidak ada apa-apa, cuman transfer, token belanja, naik setinggi langit, digelembungkan, bubble-nya pecah. Maka itu akan kembali lagi. Sesuatu yang naiknya jauh dari nilai intrinsiknya akan kembali lagi ke asalnya, nol. Ya, itu logika. Dan akan terjadi. Saya sudah melihat semuanya begitu. Itu seperti skema Ponzi, money game, monkey business. Seperti itu modelnya. Aset, ya, saya kasih tahu kepada Anda yang punya fundamental dari dulu, dari zaman industri ini muncul, dan semua orang dari orang miskin sampai orang kaya di seluruh dunia memakai itu bahan bakar minyak. Tetapi Anda harus tahu, pada tanggal 21 April 2020, kontrak untuk bulan Mei, harga minyak dunia oil turun
bukan hanya nol, minus 0,37 US dollar. Itu harga minyak. Tidak ada yang butuh minyak. Karena semua lockdown di dunia sampai minyak terbuang-buang. Dibuang pun, dikasih gratis pun kagak ada yang mau. Apalagi itu hanya Bitcoin yang kagak, lebih gak jelas daripada minyak. Itu nol, minus, di triple minus. Nol. Selesai lenyap. Dan mungkin disitulah banyak sekali orang yang bangkrut di dunia. Supaya inflasi itu turun. Banyak orang yang miskin, ya, akhirnya belanjanya berkurang. Ya mungkin pasar tenaga kerja ini ditekan Amerika untuk turun, susah untuk ke level alamiah 5%. Ya berarti Bitcoin harus jadi nol. Atau bursa saham jatuh, ada perusahaan yang bangkrut. Sehingga belanjanya berkurang, inflasinya turun. Masuk semua ekonomi dalam resesi karena orang semua kehilangan duitnya. Jadi di sini yang saya mau kasih tahu bahwa fakta yang akan terjadi bahwa nanti banyak sekali orang yang akan kehilangan duitnya. Jika tidak banyak orang yang kehilangan duitnya, tidak terjadi sesuatu, tidak terjadi PHK, kebangkrutan perusahaan-perusahaan besar, maka inflasi tidak akan selesai. Maka itu selalu sama saja, konstan. Orang masih kaya, masih mampu berbelanja terus. Di Amerika, negara maju, apapun di sini juga. Harus ada perlambatan. Namanya perlambatan pasti ada yang institusi besar, korporasi besar yang bangkrut. Supaya pengangguran itu bertambah. Maka belanjanya berkurang, maka inflasi ditekan. Begitulah logika ekonominya. Saya bicara ini yang masuk akal. Selama tidak terjadi sesuatu, tidak akan selesai ini inflasinya. Sampai seterusnya. Ekonomi di atas overhead terus. Jadi, Bapak Ibu semuanya, Anda sudah di jalur yang tepat. Anda sudah di futures market, itu luar biasa. Jadi Anda yang belum ke futures market, segera Anda ke futures market. Karena Anda berbisnis di luar sana, Anda bisnis real di luar sana, itu kecenderungannya turun. Ekonomi mau dibawa turun. Harga, kondisi nanti akan susah daya beli, sepi. Anda usaha apa aja sepi. Anda hanya cukup untuk makan. Tidak bisa lebih. Syukur, tidak rugi, bangkrut. Karena ekonomi mau dibangkrutkan. Jadi logika kalau Anda usaha, mau usaha kecil sampai besar, ya nggak mungkin jalan dong. Itu logikanya. Nah, yang jalan peluangnya adalah kebalikannya itu, yaitu trading derivatif. Nah, derivatif memang dirancang luar biasa, trading derivatif itu untuk kondisi ekonomi yang tidak menentu ini. Karena dia adalah transaksi dua arah. Kalau Anda berbisnis, ya, harga tidak ada orang belanja, berarti Anda rugi. Anda beli saham, harganya tidak ada orang belanja, harganya jatuh, ya Anda rugi. Anda beli kripto, apalagi orang sudah tidak punya duit, ketidakpercayaan muncul, tidak ada yang membeli kripto, harganya jatuh, Anda rugi. Tetapi Anda trading futures, justru di saat ketidakpercayaan ini, ketakutan ini, kepanikan orang ini, Anda cuan, Anda dapatkan profit, Anda manfaatkan itu momentum ini, momentum. Kayak saya katakan momentumnya di tahun 2022 ini. Momentum, kalau ekonomi sudah membaik, orang sudah tinggalkan itu futures market. Orang kembali lagi ke saham. Ada orang berbisnis. Dan lain-lain. Nah, ini momentumnya. Di saat ketidakjelasan ekonomi, ketidakpastian ini, Anda harus masuk ke futures market. Ini momentum. Nah, di sini saya sudah sediakan emailnya. Yang bagi yang nggak mengerti sama sekali itu apa itu yang saya katakan futures market, masih awam, Anda email saya akan jelasin kepada Anda secara detail momentumnya sekarang ini. Tapi Anda yang sudah trading, sudah ngerti tentang futures market, ya jika Anda mau, Anda join dengan link broker di bawah ini, link broker Bapeti. Nah, perlu saya kasih tahu juga kenapa Anda harus ke link broker, Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi, yang diawasi oleh pemerintah, OJK. Karena kondisi sekarang ada kondisi gawat, kekeringan likuiditas.
Kalau Anda di broker-broker di luar sana yang kagak jelas itu, ya, yang model website, ya, servernya di Kamboja, di Genting, di mana kagak jelas tuh. Tapi promosinya gencar, Anda trading di situ. Ya, itu boleh saja. Kalau Anda hanya trading uang recehan, Anda withdraw, ya boleh-boleh saja. Tetapi kalau sudah duit besar, saya tidak menjamin. Karena kantornya aja Anda tidak tahu kan di mana. Sudah ada kasus kan Binomo kan. Nah, itu jangan seperti keledai yang selalu masuk ke dalam lubang yang sama berkali-kali. Keledai aja tidak mau kedua kalinya. Apalagi Anda yang luar biasa, berbudi mulia, punya akal pikiran yang luar biasa, yang lebih mulia daripada keledai. Jadi Anda harus lebih tahu mana yang lebih aman, bijaksana untuk Anda. Ya, saya kasih ke Anda adalah yang memang di pemerintah menyarankan harus Anda harus trading di broker izin Bapepti. Karena kondisi tidak memungkinkan untuk Anda gambling di yang kagak jelas itu. Ya. Karena pada saat ini nanti Anda lihat ya, yang melakukan money game, skema Ponzi dan lain-lain itu, siap-siap aja Anda meratap tangis air mata darah. Anda akan di-scam berjamaah. Anda buktikan omongan saya. Orang yang bosnya aja sendiri yang itu lagi susah duit, karena tidak ada, kalau orang main money game skema Ponzi, tidak ada limpahan dari member baru, maka selesai dia tutup, dia kabur. Itulah yang akan terjadi. Nah, Anda sudah dalam track yang benar, karena memang lagi didesain oleh Amerika Serikat untuk membuat ini pasar keuangan dunia ambruk, ekonomi ambruk, ya, kembali lagi ke 20 atau 25 tahun yang lalu, harga-harga semua turun, ya. Ada PHK, pasti akan terjadi. Jadi mau diciptakan pengangguran itu bertambah. Bagaimana pengangguran bertambah? Logikanya mesti ada perusahaan besar yang bangkrut. Supaya pengangguran bertambah ke angka alamiahnya 5% itu. Supaya inflasi menjadi konstan, seimbang dengan pasar tenaga kerja, dengan upah. Itulah yang nanti akan terjadi, yang mau dibuat terjadi. Jadi kalau saya sarankan Anda untuk trading di futures, maka itulah rel yang tepat. Itu peluang yang tepat yang harus Anda ambil. Karena jelas, sinyalnya jelas. Oke? Sukses untuk Anda. Jangan lupa email saya, dan saya juga sediakan link brokernya di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini dan tekan loncengnya untuk notifikasi. Sukses untuk Anda.